Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba siapin fokusnya ya, karena hari ini kita bakal ngebedah habis-habisan satu konsep yang, jujur aja, sering banget kita dengar, tapi mungkin paling jarang benar-benar kita pahamin. Konsep apa itu? Syukur. Nah, kita nggak bakal bahas syukur cuma sebagai ucapan basa-basi atau klise aja nih. Kita bakal lihat gimana syukur itu sebenarnya adalah perisai psikologis paling canggih yang bisa kita punya. Oke, mari kita mulai dari satu pertanyaan simpel banget. Apakah bersyukur itu cuma sekadar ngomong Alhamdulillah? Coba pikirin deh, kalau syukur itu cuma otomatis keluar dari mulut pas dapat rezeki, wah, pasti semua orang di dunia ini udah jadi master syukur tanpa perlu usaha keras kan? Tapi kenyataannya nggak gitu. Di Al-Quran, syukur tuh digambarin sebagai sesuatu yang langka banget. Dan ini nentuin banget gimana kualitas hidup kita. Nah, coba kita selami ini lebih dalam lagi ya. Di surat As-Sajdah ayat 9, Allah nyebutin mukjizat penciptaan kita nih. Mulai dari ditiupkannya ruh, dikasih pendengaran, penglihatan, sampai hati nurani. Tapi, perhatiin deh kalimat di akhir ayatnya. Sedikit sekali kalian bersyukur. Wah, ini benar-benar nampar kesadaran kita sih. Ayat ini ngingetin kita kalau ada jurang yang dalam banget antara keajaiban penciptaan yang kita bawa-bawa setiap hari, sama kesadaran aktual kita akan hal itu. Kita tuh literally hidup di tengah lautan nikmat, tapi karena udah terlalu biasa, kita jadi sering kehilangan rasa takjub. Dan ini nih yang ngebawa kita ke makna akar kata yang brilian banget. Kalau kita lihat dari bahasanya, kata syukur itu asalnya dari kata yang artinya menampakkan, membuka, atau memperlihatkan nikmat. Nah, lawannya apa? Kufur. Kufur itu secara bahasa artinya menutupi. Jadi bersyukur itu sebenarnya sebuah tindakan aktif buat buka mata dan kesadaran kita terhadap karunia yang udah ada. Sementara kufur nikmat, itu pas hati kita nutup diri, nggak mau lihat karunia itu, padahal nikmatnya lagi ngelilingin kita setiap saat. Kesadaran soal buka tutup nikmat inilah yang bawa kita ke medan pertempuran yang sesungguhnya. Di surat Al-A'raf ayat 17, Iblis kan bersumpah di depan Allah bakal nyerang manusia dari segala arah. Tapi, tahu nggak sih apa target utamanya? Targetnya ternyata bukan sekedar bikin kita ngelakuin dosa besar kayak nyuri atau maksiat lainnya. Enggak. Target paling dalam dari setan itu adalah bikin kita kehilangan rasa syukur. Karena bayangin aja ya, pas hati kita udah kosong dari rasa syukur, hidup tuh kerasa hambar, isinya ngeluh terus. Dan di titik itulah kita jadi gampang banget buat dikendaliin. Jadi, setan itu nyerang dari 4 arah. Yuk kita bedah satu-satu. Serangan pertama itu dari depan. Depan ini bisa kita artiin sebagai masa depan. Disinilah rasa cemas, overthinking, takut gagal, sampai takut miskin itu ditiupin ke pikiran kita. Relate banget kan sama isu kesehatan mental zaman sekarang? Kalau kita terlalu takut dan fokus ngeliat terlalu jauh ke depan, kita tuh seakan dirampok dari kemampuan buat nikmatin apa yang udah kita pegang hari ini. Terus kalau serangan dari masa depan gak mempan, setan bakal nyerang dari belakang, alias masa lalu. Ini tuh semacam jebakan penyesalan, trauma, rasa bersalah, dan toxic loop dari mikir, coba aja dulu aku gak gitu. Kalau kita udah kerantai sama masa lalu, hati kita jadi buta. Kita jadi nggak bisa lihat kalau rahmat Allah, pintu maaf, dan harapan baru itu sebenarnya lagi kebuka lebar banget tepat di hari ini. Nah, terus gimana kalau misalnya Anda ngerasa, aku kan udah di jalan yang bener. Eits, hati-hati. Serangan juga bisa datang dari kanan. Arah kanan ini sering banget dikaitin sama kekuatan, kelebihan, prestasi, bahkan ibadah kita sendiri. Iya benar, setan tuh pinter banget manfaatin pencapaian kita jadi senjata loh. Kalau kesuksesan, kepintaran, atau rajinnya kita ibadah, malah bikin kita sombong dan ngerasa lebih suci dari orang lain, wah itu artinya kita lupa kalau semua kelebihan itu mutlak dari Allah. Kelebihan, kalau nggak dibarengi syukur, bakal langsung berubah jadi kesombongan. Sekarang, hal yang super menarik dari sini adalah kebalikan dari arah kanan tadi, yaitu serangan dari kiri. Arah kiri ini nargetin titik lemah atau kekurangan kita. Setan bakal ngezoom in rasa insecure, ngerasa nggak berharga, minder, sampai akhirnya kita putus asa total. Coba deh perhatiin polanya. Arah kanan bikin kita sombong, arah kiri bikin kita putus asa. Walaupun beda, dua-duanya punya efek akhir yang persis sama, yaitu ngejauhin kita dari Tuhan dan nyabut rasa syukur dari dalam hati. Nah, di titik inilah kita nemuin satu misteri spiritual yang menurut saya indah banget. Setan kan dengan sombongnya nyebutin bakal nyerang dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Tapi, coba perhatiin kompas psikologis kita. Arah mana yang sama sekali nggak disebutin sama setan? Arah apa yang dia biarin gitu aja, nggak dijaga dalam sumpahnya? Arah pertama yang hilang adalah atas. Secara spiritual, atas ini ngelambangin hubungan kita sama Allah, zikir, dan kesadaran kita yang terus-menerus akan kehadiran Tuhan. Pas kita berzikir dan ingat Allah, kita tuh seolah-olah lagi ngebuka langit di hati kita.
Dan hati yang terus menatap ke atas, yang penuh sama kesadaran spiritual, bakal jadi benteng baja yang susah banget ditembus sama bisikan-bisikan negatif dari 4 penjuru tadi. Kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 152. Ini tuh kayak perisai cahaya buat kita. Maka ingatlah aku, niscaya aku mengingat kalian. Mengingat Tuhan itu ibarat jangkar. Jangkar yang nahan pikiran kita biar nggak terbang ketakutan ke masa depan atau terseret arus penyesalan ke masa lalu. Yang ngunci kita di momen saat ini dan ngebawa ketenangan yang benar-benar solid. Terus, arah kedua yang dilewatin sama setan adalah bawah. Bawah ini berarti tanah, tempat kita napak, dan kesadaran soal kematian atau akhir dari perjalanan kita. Percaya deh, ngingat kalau ujung-ujungnya kita semua bakal balik ke tanah itu jadi penawar yang luar biasa. Dia bisa nyembuhin kita pas lagi mabuk kesombongan di puncak kesuksesan, dan di saat yang sama dia juga bisa nyembuhin rasa hancur pas kita lagi gagal-gagalnya. Makanya kalimat istirja itu maknanya dalam banget. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini bukan cuma ucapan pas dengar kabar duka loh. Ini tuh jangkar realitas kita, ngingetin diri kita kalau kita ini asalnya dari Allah dan bakal pulang ke Allah. Itu ampuh banget buat nyegah ilusi kayak harta atau tahta dunia ngeracunin dan ngeperbudak hati kita. Anatomi pohon syukur. Bergerak dari sekadar bertahan menjadi tumbuh. Yuk kita lanjut dan lihat gimana konsep ini dibangun lewat metafora pohon di dalam Al-Quran. Jadi, syukur itu punya 3 fase pertumbuhan. Langkah pertama itu akarnya, yaitu hati yang sadar dan benar-benar ngakuin nikmat yang ada. Langkah kedua itu cabangnya, yaitu lisan kita yang ngungkapin rasa syukur itu lewat kata-kata yang baik. Terus langkah ketiga, nah ini dia, buahnya, yaitu perbuatan dan amal nyata kita. Akar yang gak kelihatan itulah yang ngasih kehidupan buat dampak nyata yang bisa dilihat semua orang. Kalau kita bedah psikologi di balik kata terima kasih, ada 3 elemen penting nih. Pertama, kita harus sadar kalau kita lagi nerima sesuatu, bukan ngerasa emang udah pantas dapat segalanya. Kedua, kenali siapa sang pemberi sebenarnya, yaitu Allah. Dan yang ketiga, kita tumbuhkan rasa cinta, hormat, dan rendah hati ke Dia. Kalau kita cuma asik nikmatin hadiahnya, tapi nggak pernah peduli buat kenal dan cinta sama yang ngasih, waduh, itu sih bukan syukur ya, tapi bentuk halus dari kesombongan. Terus coba bayangin, ada pohon yang cabangnya lebat banget tapi nggak ada satupun buahnya. Di surat Asy-Syaff ayat 2 kita diingetin soal klaim kosong kayak gini. Punya lisan yang fasih banget ngomong alhamdulillah tiap saat, tapi nikmat kesehatan, harta atau ilmunya malah dipakai buat hal yang rusak atau maksiat. Itu ibarat pohon rindang yang nipu dari luar doang. Syukur yang sejati itu mutlak butuh pembuktian lewat tindakan nyata. Dan ini bawa kita ke konsep yang mungkin cukup bikin kaget. Kesabaran di dalam nikmat. Selama ini kan kita selalu diajarin buat sabar pas lagi susah atau dapat musibah aja ya. Padahal kita juga dituntut buat latihan sabar loh pas lagi dapat nikmat melimpah. Sabar buat jaga hati biar nggak sombong. Dan sabar nahan diri biar kekayaan atau popularitas itu nggak bikin kita lalai sampai lupa daratan. Jadi, poin krusialnya ada di peringatan surat Ibrahim ayat 7 ini. Hukuman buat orang yang kufur nikmat itu nggak selalu berupa hartanya diambil lagi. Enggak. Bentuk azab yang paling pedih itu justru pas jiwa kita gelisah terus, hati kerasa sempit, dan hidup kerasa pahit padahal lagi dikelilingin kemewahan. Sebaliknya, tambahan nikmat yang Allah janjiin buat orang yang bersyukur seringkali wujudnya adalah ketenangan batin yang benar-benar luar biasa. Pada akhirnya, kalau ada satu aja hal yang bisa Anda bawa dari sesi bedah kita hari ini, itu adalah syukur itu bukan sekedar reaksi sesaat pas dapat surprise atau rezeki nomplok. Syukur itu adalah sebuah lensa, cara pandang paling fundamental kita dalam melihat realitas. Lensa inilah yang bikin kita sadar kalau udara yang kita hirup pagi ini aja adalah rahmat, dan hidup ini sendiri dengan segala naik turunnya adalah kado terindah yang pantas banget kita rayain lewat amal kebaikan. Sebagai penutup sesi ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan reflektif buat Anda bawa ke rutinitas harian nih. Besok pagi, pas Anda ngaca atau pas lagi duduk bareng ngelihat keluarga di rumah, coba tanya ke diri sendiri. Apakah Anda benar-benar lagi ngebuka dan nampakin nikmat yang udah ada, atau jangan-jangan tanpa sadar Anda malah lagi nutup-nutupinnya? Pilihan lensanya ada di tangan Anda sendiri. Kalau gitu, sampai ketemu di eksplorasi materi kita yang selanjutnya.